Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam channel LSM Tuhan, Lidah Seorang Murid Tuhan. Masih bersama dengan saya, Sintua Denis Yanturi. Topik minggu kita pada saat minggu ini yakni kebahagiaan orang benar, atau di dalam bahasa Batak Hatuau ni halak nati goroha. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami tentang kebahagiaan orang yang hidup benar dan kebinasaan orang yang hidup di dalam kefasikan. Oleh karenanya ya Tuhan, kami para murid-Mu telah siap diajar. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa mengajar kami Tuhan, supaya kami menjadi murid-murid yang setia di dalam kehidupan yang masih Engkau percayakan. Sucikan dan tahirkan kami yang berdosa ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Demikian isi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Mazmur ini, terkhusus kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6, berisikan tentang pengajaran hidup kepada setiap orang yang siap untuk diajar. Kita melihat ada dua perbedaan warna hidup orang fasik dan orang benar. Kalau kita membaca kembali di ayat yang pertama, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jelas di sini dikatakan yang tidak berjalan, yang tidak hidup, yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Karena banyak orang fasik yang di dalam memberikan nasihatnya sepertinya sangat intelek, sangat berhikmat. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Selanjutnya dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya tidak memihakkan diri di jalan orang berdosa, tidak memposisikan diri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga dikatakan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Kalau kita melihat apa arti dari orang fasik, orang berdosa, dan orang pencemooh, orang fasik adalah orang yang angkuh, orang yang tidak memperdulikan kehidupan rohaninya, orang yang acuh tak acuh. Dan yang kedua, orang berdosa adalah orang yang memposisikan dirinya oleh karena acuh tak acuh. Dia
di dalam keberdosaannya, hidup di dalam keberdosaannya, dan mencari kehidupan dari kehidupan berdosa. Demikian juga orang pencemooh lebih tinggi lagi tingkatannya, yakni orang yang berusaha menentang orang-orang suci. Orang yang mencemooh, melawan. Dikatakan di sana, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, orang yang tidak berkumpul dalam kumpulan para pencemooh. Tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sebagaimana orang manusia diciptakan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, demikianlah orang yang berbahagia, orang yang kesukaannya adalah Tuhan dan hukumnya. Tentu orang yang sudah mengidolakan, apabila kita suka kepada seseorang, maka kita akan senantiasa menyukai dia. Dan orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, orang yang telah jatuh cinta, pasti akan merenungkan sang doi, sang yang dicintainya, baik siang dan malam. Tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu, situasi, dan keadaan. Demikianlah dikatakan firman ini, orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Artinya adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, orang yang hidupnya senantiasa hidup di dalam Taurat Tuhan, orang yang gemar membaca firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Artinya adalah orang yang di dalam aktivitas sehari-harinya selalu di dalam berpikir, berbicara, bertindak, selalu menarik atau merealisasikan atau mencocokkan dirinya dengan apa yang Taurat Tuhan katakan. Oleh karena itu ada upah bagi setiap orang yang taat, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, orang yang mau merenungkan Taurat Tuhan. Dikatakan di sana, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita dapat melihat bagaimana perbedaan pohon yang ditanam di tepi aliran air dan pohon yang ditanam jauh dari sumber mata air. Dikatakan yang ditanam, Allah yang menanam, bukan seperti pohonan liar yang tidak ditanam, tetapi yang tertanam sendiri. Kalau Allah sudah menanam, tentu Dia memfasilitasi, menyediakan sarana. Dia menanam pohon di tepi aliran air. Karena aliran air adalah sumber kekuatan, sumber penghidupan, sumber energi bagi sebatang pohon. Yang walaupun kita tidak tahu bagaimana proses ia menyerap air itu dan mengirim air itu ke bagian carang dan dahan serta daun bahkan buah, tetapi tersembunyi pun air itu tidak kita lihat kasat mata. Efek dari hidup di tepi aliran air jelas berbeda secara penglihatan tentang pohon yang ada di tempat yang gersang. Dikatakan di sana juga yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya dia bukan hanya menjadi pohon yang tumbuh besar, tetapi dia menghasilkan buah pada musimnya. Ia bermanfaat walau
buah tidak pernah dinikmati oleh sang pohon, tetapi dia bermanfaat bagi di sekitarnya. Itulah orang yang merenungkan, itulah orang yang kesukaannya firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dan dikatakan juga yang tidak layu daunnya, walaupun kemarau panjang datang, tetapi daunnya tidak layu. Walaupun tantangan datang, dia tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja, setiap orang benar, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil dalam kata bukan hanya menjadi sukses secara ekonomi atau mencapai kedudukan tertinggi, tetapi apa saja profesinya, apa saja yang dikerjakannya, dia berhasil karena dia menambatkan diri pada sumber air kehidupan. Selanjutnya, kalau kita melihat bagaimana sebaliknya kehidupan orang fasik, di ayat 4 katakan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan oleh angin. Yang walaupun pada awalnya mereka itu seperti sukses, tetapi akhir dari kehidupannya pasti seperti Tuhan firman katakan, orang fasik seperti sekam yang ditiupkan oleh angin. Mereka tidak mempunyai nilai lebih, mereka tidak mempunyai berat. Kalau sekam seperti di penggilingan padi, tidak berarti apa-apa. Pada saat Tuhan menampi, mereka akan terbang. Dan selanjutnya dikatakan, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, karena akan tiba waktunya penghakiman bagi setiap manusia. Mereka tidak akan tahan dalam penghakiman yang hakimnya sendiri ialah Allah dan disertai oleh orang-orang kudusnya. Mereka akan terbukti bersalah, tertunduk malu, dan ditemukan lebih dari banyak alat bukti membuktikan mereka bersalah. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ibarat di dalam kegelapan, begitu ada secerca setitik sinar, maka kegelapan itu akan segera hilang dan sirna. Demikianlah orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Dia tidak akan tahan dalam perkumpulan orang benar. Dengan sendirinya dia akan pergi dan berlalu, bahkan menghilang dari perkumpulan orang-orang benar tersebut. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Apa yang dapat kita aplikasikan, kita tarik dari nats firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan? Yang pertama, marilah kita memegang kokoh ayat firman Tuhan yang telah mengajarkan kepada kita untuk tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk, baik tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di kumpulan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di dalam kehidupan kita sehari-hari,
Mungkin banyak problema, banyak masalah, banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan ingatkan malam hari ini untuk tidak menerima nasihat orang fasik. Karena nasihat ibarat mangga yang di luarnya nampak indah, namun di dalamnya busuk. Karena orang fasik adalah orang yang acuh tak acuh, orang yang tidak memperpedulikan ada Tuhan yang jauh lebih berkuasa daripada dia di dalam kehidupan ini. Yang kedua, janganlah kita mau berdiri, memposisikan diri berdiri, atau menegakkan, atau tampil berdiri bersama orang berdosa. Karena orang berdosa mempunyai ciri khas memberontak kepada Allah. Orang-orang berdosa hidup dari keberdosaannya. Dia akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan suatu pertandingan. Demikian juga di dalam pekerjaan. Dia akan menghalalkan segala cara agar dia selamat. Dan yang ketiga, janganlah kita mau duduk dalam kumpulan pencemooh, duduk berdiskusi, bertukar pikiran dengan para pencemooh. Karena para pencemooh adalah orang-orang penentang Tuhan, penentang orang-orang kudus. Tapi marilah di dalam setiap permasalahan problema kehidupan kita, dalam setiap helahan napas kita, kita mau datang kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang telah dititipkan di tengah-tengah kita. Marilah kita menggeluti firman Tuhan itu. Karena melewat membaca firman Tuhan, Roh Kudus Allah akan bekerja menuntun kita. Sehingga kita senantiasa memiliki kesukaan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya bukan secara waktu terlihat siang dan malam dan kita mengabaikan pekerjaan, tetapi di dalam bersikap, bertindak, berbuat, berlaku, ada firman Tuhan sebagai rel pengontrol kehidupan kita. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Bila ya sesuai, maka bolehlah kita mengambil langkah yang baik demikian. Dan percayalah, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, Allah yang memposisikan kita di tengah dunia ini. Ia yang menanam kita. Kalau tumbuhan yang ditanam, tumbuhan itu tidak bisa memilih dia untuk hidup di tepi aliran air. Tetapi Tuhan yang menata layang kehidupan kita untuk kita ditanam di tepi aliran air. Air adalah kekuatan. Air adalah pengharapan. Air adalah kehidupan. Marilah kita menambatkan iman-iman rohani kita kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Maka kita akan menghasilkan buah. Setiap orang yang mengaku dirinya sering beribadah, tentu seperti Efesus tuliskan, kita harus berbuah. Karena dari buahnya lah kita dikenal. Firman Tuhan mengharapkan kita berbuah, menghasilkan pada musimnya. Yang tidak layu daunnya, tidak layu iman percaya kita, pengakuan iman kita. Kalau kita katakan Engkau Tuhan dan Juru Selamatku, maka itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kita, di dalam setiap permasalahan kita.
Jangan kita ibarat bibit atau benih yang ditanam di tepi ilalang, di tepi jalan, tetapi di tanah yang subur. Walaupun datang tantangan dan problema, kita tidak mengingkari iman percaya kita. Kita tidak memilih jalan yang mudah, tetapi kita tetap setia dan percaya pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kehidupan orang fasik, orang berdosa, dan orang pencemooh yang walau pada awalnya terlihat indah, sukses, di segala hal dia mampu menghasilkan baik, tetapi yakinlah dan percaya seperti firman Tuhan tuliskan di sini. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam. Mereka hanya kelihatan indah, tetapi tidak memiliki bobot, tidak berfaedah. Seperti sekam, seperti debu yang bila tuan rumah datang, dia akan disapu terbuang. Dia akan ditampi dan akan keluar dari penampian Allah pada saat datang penghakiman. Dan kehidupan mereka adalah menuju kepada kebinasaan, kematian kekal. Tetapi Tuhan mengenal jalan orang-orang benar, karena kita dimiliki oleh Tuhan dan kita menaatkan diri untuk setia, karena kita menyukakan kepada firman Tuhan dan kita merenungkan, menghidupinya setiap saat, setiap hari, sehingga kita akan menjadi tanaman yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, yang berfaedah. Apa saja yang kita perbuat akan berhasil, karena sumber pemberi hasil itu Allah sendiri. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat menguatkan kita di dalam kehidupan kita yang kian hari kian sulit. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan jauh lebih peduli, Tuhan mempunyai tanggung jawab apabila kita mau setia dan taat di dalam rel kebenaran firman Tuhan, hidup dan berkarya. Amin. Kita bersatu berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak hidup menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan di jalan, berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Kian hari kecintaan kami kepada Engkau kian kami tunjukkan lewat membaca, merenungkan firman-Mu. Siang dan malam kami aplikasikan firman-Mu. Kami orang berdosa yang jauh dari sempurna, tetapi Engkau berikan kami kekuatan, sebab Engkau Allah yang menanam kami. Engkau yang menata layan kami Tuhan. Engkau yang memberikan air kehidupan, sumber kekuatan kepada kami. Sehingga Tuhan di dalam kehidupan kami mau berbuah, menghasilkan, berfaedah bagi masyarakat sekitar. Dan kami tahan banting bila pun ujian, terpaan masalah datang melanda kami. Daun kami tidak layu, iman, pengharapan, kepercayaan kami tidak layu Tuhan. Tuhan berkatilah kami di dalam setiap pekerjaan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga apapun yang kami perbuat Tuhan berhasil. Dan semuanya itu Tuhan, Engkau mengenal jalan kami. Bimbing, ajar, dan tuntunlah kami untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon.